Media tanam untuk tanaman calathea adalah campuran dari apa? Dari sekam bakar, kompos, dan pupuk kandang. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Lima langkah cara menanam tanaman calathea agar subur. Nah, seperti teman-teman lihat, di depan saya ini ada beberapa jenis dari tanaman calathea ya. Cuma dua sih, bukan beberapa jenis. Ya, satu ini dari tanaman calathea jenis Louisei, dan satu lagi dari tanaman jenis calathea bulu ketek. Bukan bulu ketek, sorry, bukan bulu ketek. Bisa bayangin kan, calathea namanya calathea bulu ketek itu gimana bentuknya? Ini yang benar adalah tanaman calathea bulu ayam. Nah, seperti ini, lihat ya. Banyak sekali teman-teman yang bertanya kepada saya, yaitu gimana sih cara merawat tanaman calathea yang benar dan baik supaya calathea subur, tidak mengering, tidak menggulung, dan tetap tampil cantik ya. Nah, di video kali ini saya akan mencoba merangkum 5 langkah, yaitu cara merawat tanaman calathea, mulai dari pemilihan bibit sampai dengan cara pemupukan yang tepat seperti apa. Karena di video sebelumnya saya sempat memberikan pengumuman ya, atau sedikit spoiler tentang video selanjutnya, yaitu cara merawat tanaman calathea. Kemarin saya cuma memberikan akhir ending perawatan, yaitu dengan cara merendam akarnya. Nah, sekarang saya akan mulai dari yang pertama, yaitu dari 0 sampai terakhir ya. Makanya tonton terus video ini sampai selesai, oke? Ngomong-ngomong, saya baru selesai mandi nih guys. Baru pakai sampo nih rambutnya. Coba cium. Bau kecoa. Saya baru pakai sampo, rambut masih kriwil-kriwil gini, kayak brokoli ya. Bisa buat nyimpen apa aja nih. Ada kecoa, ada kulkas, ada lemari, ada sendok, ada garpu, semuanya ada di sini. Semua tanaman hias juga bisa saya simpen ya kali ya di dalam rambut saya ini. Pakai kacamata nih biar gantengan dikit, biar nggak norak. Nah, langsung aja ya. Langkah yang pertama dalam merawat tanaman calathea adalah, yaitu yang pertama adalah pemilihan bibit. Bibit tanaman jangan pilih yang rusak. Atau pertama kali kita dalam membeli tanaman di toko tanaman hias, yaitu yang pertama kita lakukan adalah pemilihan bibit. Pilihan bibit yang segar, tidak ada unsur-unsur mengering ya di tepi-tepi daun, pokoknya yang paling subur deh. Nah, itu pilihlah tanaman calathea yang paling subur. Jenisnya apa aja ya? Mulai dari tanaman seperti saya ini, sampai dari jenis yang seperti calathea crimson, calathea bulu ayam, semuanya terserah ya. Yang penting tanamannya subur. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah pemilihan media tanam. Media tanam untuk tanaman calathea adalah campuran dari apa? Dari sekam bakar, kompos, dan pupuk kandang. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Untuk sekam bakar, pilih sekam bakar, jangan sekam mentah. Karena kenapa? Sekam bakar itu lebih steril ya. Jadi tanamannya akan tidak mudah terserang penyakit jamur karena lebih steril. Lalu yang kedua, kompos. Kompos di sini kita bisa menggunakan dari serasah bambu atau andam pakis. Pilih salah satu. Kalau tidak andam pakis ya serasah bambu ya. Lalu yang terakhir, pupuk kandang. Nah, perbandingannya berapa sih dari ketiga media tanam tersebut? Yaitu 1 bagian untuk sekam bakar, 1 bagian untuk kompos atau serasah bambu atau andam pakis ya, pilih salah satu. Dan yang terakhir adalah pupuk kandang. Pupuk kandangnya boleh dari pupuk sapi atau pupuk kambing ya, itu setengah bagian, dimix menjadi satu, maka campuran media tanam tersebut sudah bisa menjadi media tanam untuk tanaman calathea guys. Oke? Ingat ya, media tanamnya jangan menggunakan tanah, karena tanah itu keras, padat, sifatnya adalah mengikat air. Jadi kalau pakai media tanam campuran tanah, tanamannya akan cepat terkena penyakit ya, yaitu busuk akar atau busuk batang dan lain sebagainya. Nah, lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah peletakan. Letakkanlah tanaman calathea ini di tengah jalan biar ketabrak mobil. Enggak, bercanda. Peletakan dari tanaman calathea ini adalah diletakkan di tempat yang teduh, tidak terkena matahari langsung, tapi pada saat siang hari itu kondisinya terang benderang, tidak gelap, tidak terhalang oleh tembok atau terhalang oleh benda-benda lain, atau jauhkan dari tanaman-tanaman yang lebih tinggi dari tanaman calathea itu. Jadi si calathea akan mendapatkan sirkulasi udara yang bagus guys. Karena tanaman calathea sendiri walaupun suka dengan tempat yang teduh, tapi kalau suasana lingkungannya terlalu lembab, tanamannya juga akan cepat mati ya guys, akan mengering, membusuk dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya, yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat adalah penyiraman dan pemupukan. Nah, untuk tanaman calathea ini perlu disiram setiap hari nggak sih? Jawabannya adalah tidak usah ya.
yaitu tanaman Calathea bisa disiram seminggu 2 kali ya, yaitu disiram dengan pupuk organik. Pupuk organiknya apa? Pupuk organiknya buatan sendiri, terserah ya, pupuk organik buatan sendiri, mau model apa aja boleh. Tapi yang paling bagus adalah pupuk organik daun kelor. Nah, pupuk organik daun kelor ini bisa dibeli di toko online saya. Bisa pesan di WA 0812 874 7041. Caranya gimana? Nah, ini dia caranya. Caranya adalah siapkan air 1 liter, kemudian berikan pupuk organiknya 60 ml ya guys, diaduk, kemudian siramkan ke bagian berakarannya, oke? Lalu apakah perlu diberi dengan pupuk kimia? Boleh aja ya, yaitu dengan pupuk NPK 1616 dengan dosis air 5 liter, pupuk NPK-nya adalah setengah sendok makan, diberikan ke tanaman Calathea, yaitu disiramkan per akaran ya, yaitu sebanyak 2 minggu sekali sampai sebulan sekali. Tidak usah perlu banyak-banyak ya untuk pupuk kimia. Karena paling bagus adalah pupuk organik, yaitu untuk pertumbuhan tunas-tunas baru agar semakin rimbun guys. Makanya order sekarang juga pupuk organik cair channel Zamoroni yang mengandung daun kelor, oke? A few moments later. Nah, lalu yang terakhir adalah perendaman akar. Perendaman akar ini caranya gimana? Yaitu dengan cara memberikan tatakan seperti ini guys. Nah, seperti itu tuh, yaitu menggunakan tatakan pot ya, atau menggunakan dari piring bekas seperti itu. Kemudian diberikan pupuk organiknya di bagian tatakannya ya, seperti itu, lalu direndam bagian bawahnya. Nah, itu biasanya 3-4 hari sekali akan habis ya, karena terserap oleh si akar. Kita bisa memberikan lagi larutan pupuk organik ke dalam tatakannya itu. Jadi sama aja ya, seminggu sekitar 2 kali kita mengganti air pemupukannya. Contoh keberhasilan saya dalam menggunakan teknik perendaman air di tatakan ini yaitu pada tanaman Calathea crimson ini. Lihat guys, ini awalnya daun yang satu itu mengering ya. Nah, setelah menggunakan teknik perendaman air pupuk di tatakan, hasilnya keluar tumbuh tunas baru dan tidak mengering. Lihat guys ya, anti mengering, anti menggulung dengan menggunakan teknik perendaman air pupuk organik ditatakan seperti ini. Nah, lihat ya, hasilnya sangat mengesankan bukan? Sudah terbukti, oke? Nah, jadi seperti itu ya, caranya dengan direndam menggunakan tatakan air. Oke, gitu aja ya, jadi 5 langkah cara merawat tanaman Calathea. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe dengan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Dadah!